Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang manusia dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Saya Latif Nuraini dan teman-teman saya Merinda Cornelia dan Melisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses penciptaan manusia dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran tersebut merupakan teori penciptaan manusia yang menjelaskan dua kategori. Satu, menjelaskan tentang penciptaan Nabi Adam yang oleh Allah diciptakan dari tanah yang kering, kemudian dibentuk oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Dua, menjelaskan bahwa dari penciptaan Adam akan menjadikan keturunannya atau cucu Adam yang berasal dari air yang hina atau air mani. Al-Quran berbicara panjang lebar tentang manusia dan salah satu yang diuraikan adalah tentang reproduksi manusia, serta tahap-tahap yang dilaluinya, hingga tercipta sebagai manusia ciptaan Tuhan yang lain dari yang lain. Penciptaan manusia dan aspek-aspeknya itu ditegaskan dalam banyak ayat. Beberapa di antaranya sebagai berikut. 1. Setetes mani. 2. Segumpal darah yang melekat di rahim. 3. Tulang oleh otot pembungkus. Di antara lafaz-lafaz yang sering digunakan Al-Quran dalam mengungkapkan asal mula penciptaan manusia adalah sebagai berikut. 1. Turab atau tanah. Para mufassir dalam memaparkan turab dengan kata tanah sekalipun dalam kamus diartikan dengan kata debu atau serbuk tanah, yaitu sesuatu yang berukuran sangat kecil. Turab adalah zat renik, jadi awal manusia tercipta dari zat renik, yaitu sel telur yang sangat kecil. 2. Tin atau tanah liat. Lafaz tin berarti tanah yang mengandung banyak air, lumpur. 3. Tin lazib, tanah yang melekat dan keras. Lafaz lazim berarti menjadi kuat tetap, dan lafaz tersebut biasa diartikan dengan yang pekat, keras, dan lekat. Tin lazib dapat didefinisikan sebagai tanah liat yang lengket dengan keras. 4. Hama atau lumpur hitam. Lafaz hama berarti tanah yang bercampur air dan berwarna kehitam-hitaman, sedangkan lafaz wasnun berarti wadah cetakan. 5. Salsal atau tanah liat kering yang dibuat untuk tembikar. Dalam kamus, kata salsal berarti lumpur yang kering, yang gemersik karena keringnya. 6. Sulalah atau saripati tanah. Kata sulalah mengandung arti sari, yaitu sesuatu yang dikeluarkan dari sesuatu yang lain. Dalam hal ini, tanah dengan demikian sulalah ditafsirkan sebagai ekstra atau dari tanah. 7. Nutfah, pembuahan sel sperma terhadap sel telur. Nutfah adalah setetes air mani yang dipancarkan. Dalam hal ini, Allah berfirman yang artinya, bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim. Kata nutfah juga dalam bahasa Al-Quran adalah setetes yang dapat membasahi. 8. Alaqah, segumpal darah yang mengental dan membeku. Dalam kitab Zat Al-Masir, Ibnu Al-Jauzi mengemukakan tentang alaqah yang memiliki arti sejenis darah yang bergumpalan dan kental. 9. Mudhah atau segumpal daging. Pandangan Quraisy Shihab tentang mudhah yakni sesuatu berupa sekerat daging dan sebesar apa yang dapat dikunyah. 10. Idzam, proses pembentukan tulang belulang. Dalam tafsir Al-Azhar karya Hamka dijelaskan bahwa kata izham merupakan sebuah proses dari pembentukan daging menjadi tulang-tulang. 11. Lam, proses pembalutan tulang belulang dengan daging. Dalam tafsir Al-Azhar karya Hamka dijelaskan bahwa lam merupakan sebuah proses tulang belulang yang diliputi dengan daging. Dapat dipahami bahwa awal dari penciptaan Adam dalam Al-Quran menggunakan lafaz turab yang berarti tanah. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 59, sebagai awal dari penciptaan Nabi Adam yang jasmaninya terbentuk dari bahan makanan yang berasal dari tanah yang kemudian berproses menjadi darah. Kemudian proses lanjutan dari turab adalah tin yang berarti tanah liat atau tanah yang sudah dicampur air. Quran Surat Al-An'am ayat 2. Proses selanjutnya adalah perubahan dari tin menjadi tin lazib, tanah yang melekat dan keras. Kemudian tin lazib berproses menjadi hamain atau lumpur hitam. Kemudian lumpur hitam tersebut mengalami proses lanjutan, yakni salsal atau tanah liat kering yang dapat dibuat untuk tembikar. Setelah perubahan salsal menjadi al-fakhar atau tembikar, kemudian menjadi Adam sebagai manusia pertama. Quran Surat Al-Hijr ayat 26 dan Quran Surat Al-Rahman ayat 14. Sementara awal dari penciptaan manusia pada umumnya adalah bermula
dari nutfah atau air jernih bernama mani, kemudian berproses melalui beberapa tahap hingga menjadi alaqah, lalu berproses menjadi mudghah, lalu berproses menjadi idzam, lalu berproses menjadi lam, lalu berproses menjadi khalqan akhar atau manusia. Demikianlah tahap-tahapan proses penciptaan manusia mulai dari Nabi Adam sebagai manusia pertama sampai penciptaan manusia berikutnya. Quran Surat Al-Mu'minun. Proses terjadinya manusia dimulai dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan saripati tanah yang terdapat dalam tubuh manusia sebagai nutfah yang kemudian ditumpahkan ke dalam karar. Allah menjadikan nutfah sebagai alaqah, yaitu gumpalan darah yang berbentuk menyerupai buah lecis atau lintah. Dari alaqah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai mudghah, yaitu segumpal daging yang menyerupai daging hancur yang sudah dikunyah. Dari mudghah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai izam, yaitu tulang atau rangka. Kemudian tulang atau rangka itu dibalut oleh daging. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai makhluk dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk manusia yang telah berkepala, berbadan, bertangan, dan berkaki. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 189, yakni dialah Allah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan dia menciptakan daripadanya istrinya, yakni Hawa, agar dia merasa tenang. Adam menjimaknya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan berupa air mani, dan teruslah dia merasa ringan, masih bisa berjalan ke sana dan kemari mengingat ringannya kandungan. Kemudian tatkala dia merasa berat, anak yang ada dalam perutnya makin membesar. Kemudian ia merasa khawatir bahwa kandungannya itu nanti berupa hewan. Keduanya bermohon kepada Allah Tuhannya seraya berkata, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang saleh yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur kepadamu atas karunia itu. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 1, hai manusia, penduduk Mekah, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Artinya takutlah akan siksanya dengan jalan menaati yang telah menciptakan kamu dari satu diri, yakni Adam, dan menciptakan daripadanya istrinya, yaitu Hawa. Dibaca panjang dari salah satu tulang rusuknya yang kiri, lalu mengembangbiakkan, menyebar luaskan dari kedua mereka itu. Dari Adam dan Hawa, laki-laki yang banyak dan wanita yang tidak sedikit jumlahnya, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu saling meminta. Terdapat idgham ta pada sin, sedangkan menurut satu qiraat dengan takfif, yaitu membuangnya, sehingga menjadi tas aluna dengan namanya, yang sebagian kamu mengatakan kepada sebagian lainnya, saya meminta kepadamu dengan nama Allah, dan janganlah pula hubungan silaturahmi jangan sampai terputus. Menurut satu qiraat dibaca dengan kasrah, diathafkan kepada dihamir yang terdapat pada bihi. Mereka juga biasa saling bersumpah dengan hubungan rahim. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kamu, menjaga perbuatanmu, dan memberi balasan terhadapnya. Maka sifat mengawasi selalu melekat dan terdapat pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan dibahas oleh Merinda Cornelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merinda Cornelia, pemateri kedua yang menjelaskan tentang kedudukan dan peran manusia di muka bumi. Yang pertama ada manusia sebagai Abdullah, yaitu tujuannya yang artinya hamba Allah. Yang kedua ada manusia sebagai khalifatullah. Fungsi dan kedudukan manusia di dunia ini adalah sebagai khalifah di bumi, yaitu tujuannya untuk beribadah. Terus peran manusia di muka bumi itu apa? Jadi yaitu perannya beribadah kepada Allah, baik dalam pengertian sempit atau ibadah mahdoh maupun luas atau ibadah khairu mahdoh. Nah, tujuan ibadah adalah tujuan ibadah mahdoh atau maupun ibadah gairu mahdoh itu tuh tujuannya untuk mencapai kesenangan hidup di dunia dan untuk mencapai kesenangan hidup di akhirat. Terus ibadah itu hakikatnya ada 3. Yang pertama, membina diri dengan baik.
Yang kedua, dalam rangka mensucikan diri kita. Terus yang ketiga, mengisi diri dengan sifat yang terpuji, mengisi diri dengan perbuatan baik, dan mengisi diri dengan perbuatan yang berpahala. Implikasi potensi dasar manusia atau implikasi fitrah dalam pendidikan Islam. Nah, apabila program pendidikan dilihat sebagai usaha untuk menumbuhkan daya kreativitas anak, melestarikan nilai-nilai ilahi dan insan, serta membekali peserta didik dengan potensi dasar yang dapat menghantarkan pada tumbuhnya daya kreativitas dan produktivitas, serta komitmen terhadap nilai-nilai di atas. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pembekalan berbagai kemampuan dari lingkungan sekolah dan luar lingkungan sekolah yang terencana dari dan terpola dalam program pendidikan. Seseorang pendidik tidak dituntut untuk mencetak peserta didik menjadi orang begini dan begitu, tetapi cukup dengan menumbuhkan dan mengembangkan potensi dasarnya serta kecenderungan-kecenderungan terhadap sesuatu yang diminati, sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dimilikinya. Potensi dasar manusia atau fitrah al-gharijah al-munazalah. Nah, pengertian fitrah ini merupakan interpretasi Ibnu Taimiyah, di mana fitrah al-gharijah dimaknai dengan fitrah yang inheren dalam diri manusia, yang memberikan daya akal atau ukhuwah akliyah, yang berguna dalam mengembangkan potensi dasar manusia. Sedangkan fitrah al-munazalah merupakan fitrah luar yang masuk pada diri manusia. Dari pandangan Ibnu Taimiyah, disimpulkan bahwa fitrah merupakan potensi-potensi dasar manusia yang memiliki sifat kebaikan dan kesucian untuk menerima rangsangan atau pengaruh dari luar menuju pada kesempurnaan dan kebaikan. Fitrah dalam hal ini memiliki aspek-aspek yang dapat digambarkan, yaitu yang pertama, bakat dan kecerdasan, yang kedua, insting atau naluri, yang ketiga, hereditas atau keturunan, yang keempat, karakter atau tabiat, yang kelima, nafs dan dorongan-dorongan atau drifas, dan yang terakhir, yang keenam, intuisi atau ilham.